Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Wahyuni dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi risiko pada mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Ibu Masruroh SMMM. Pengertian identifikasi risiko itu sendiri, menurut Herman Darmawi, pengidentifikasian risiko merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang mengancam perusahaan. Artinya, perusahaan harus secara terus-menerus mencari dan mengenali berbagai risiko yang dapat muncul baik dalam maupun dari luar perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan identifikasi risiko. Di antaranya, yang pertama yaitu mendukung analisis dan evaluasi risiko. Tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui risiko mana yang paling penting untuk ditangani terlebih dahulu. Kemudian, meningkatkan peluang keberhasilan. Kemudian, melindungi aset dan reputasi perusahaan. Risiko yang tidak teridentifikasi dapat menyebabkan kerugian besar bahkan kebangkrutan. Contohnya, misal dari perusahaan tidak mengidentifikasi risiko perubahan tren pasar, maka produk yang dijual bisa menjadi tidak laku. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip-prinsip identifikasi risiko. Dalam melakukan identifikasi risiko terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama komprehensif atau menyeluruh. Jadi identifikasi risiko ini harus mencakup semua aspek perusahaan seperti keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi, ataupun pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Identifikasi risiko harus dilakukan secara terstruktur dan terencana, bukan secara asal ataupun hanya berdasarkan perkiraan saja. Yang ketiga yaitu melibatkan pihak terkait. Identifikasi risiko sebaiknya melibatkan beberapa orang seperti manajer, karyawan, stakeholder, bahkan pelanggan, karena setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap risiko tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu dinamis dan berkelanjutan. Jadi, risiko selalu berubah seiring perkembangan zaman, sehingga identifikasi risiko harus dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, seperti risiko bisnis online yang sekarang berbeda dengan risiko bisnis 10 tahun yang lalu. Proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan, seperti risiko dari produk, risiko kegiatan usaha, risiko lingkungan bisnis, ataupun risiko lainnya. Jadi dengan memahami karakteristik tersebut, perusahaan dapat mengetahui potensi masalah yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik-teknik identifikasi risiko. Yang pertama, brainstorming, yang merupakan teknik identifikasi risiko yang dilakukan melalui diskusi terbuka antara tim ataupun stakeholder untuk mengumpulkan berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Teknik ini biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, rapat tim, forum sharing atau ide. Tujuannya dari brainstorming ini adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide risiko tanpa langsung menilai benar atau salahnya. Teknik Delphi atau Delphi teknik yang merupakan metode identifikasi risiko yang dilakukan dengan mengumpulkan pendapat para ahli secara bertahap melalui kuesioner atau wawancara tanpa mempertemukan mereka secara langsung. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan atau konsensus dari para ahli mengenai risiko yang kemungkinan akan terjadi pada perusahaan tersebut. Teknik ini biasanya digunakan ketika risiko sulit diidentifikasi, membutuhkan pendapat ahli, ataupun data historis tidak tersedia. Kemudian yang ketiga yaitu analisis dokumen dan data historis. Analisis dokumen dan data historis merupakan teknik identifikasi risiko dengan menggunakan data masa lalu perusahaan untuk mengetahui risiko yang pernah terjadi. Dokumen yang dianalisis bisa berupa laporan keuangan, laporan kerugian, data proyek sebelumnya, ataupun catatan operasional. Dengan kita melihat data masa lalu, perusahaan dapat mengetahui pola risiko yang sering terjadi. Contoh analisis data historis misalnya, sebuah perusahaan melihat laporan sebuah penjualan tahun lalu dan menemukan bahwa penjualan saat itu turun saat musim hujan, penjualan naik saat bulan Ramadan, ataupun kerugian terjadi saat bahan baku naik. Dari data tersebut, perusahaan dapat menyiapkan promo saat musim hujan atau menambah stok
saat Ramadan ataupun mencari supplier alternatif lainnya. Selanjutnya yaitu yang keempat, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik identifikasi risiko dengan menganalisis faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. SWOT terdiri dari strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, dan threat opportunity yaitu peluang, dan threat ancaman. Dengan kita menggunakan analisis SWOT, perusahaan dapat mengetahui risiko dari berbagai aspek secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknik-teknik identifikasi risiko. Yang pertama yaitu brainstorming. Kelebihannya cepat, kreatif, dan menghasilkan ide yang banyak. Sedangkan kekurangannya yaitu bisa bias tergantung keaktifan peserta. Yang kedua yaitu analisis dokumen dan data historis. Kelebihannya berdasarkan fakta yang nyata, sedangkan kekurangannya tidak selalu relevan untuk kondisi yang baru. Yang ketiga yaitu Delphi teknik. Kelebihannya mengurangi bias individu, sedangkan kekurangannya butuh waktu yang lama. Yang keempat, analisis SWOT. Kelebihannya memberi gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya kadang terlalu umum ataupun kurang detail. Menurut saya, dari keempat teknik identifikasi risiko yang paling cocok untuk digunakan adalah brainstorming dan yang dikombinasikan dengan analisis SWOT. Karena teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi risiko secara menyeluruh, sistematis, dan melibatkan banyak pihak sesuai dengan prinsip identifikasi risiko menurut Herman Darmawi. Brainstorming ini digunakan untuk menggali berbagai kemungkinan risiko secara cepat dan kreatif, sedangkan analisis SWOT digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis risiko secara lebih terstruktur antara faktor internal ataupun eksternal. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, perusahaan dapat lebih mudah mengenali potensi risiko, menentukan prioritas risiko, serta menyiapkan strategi untuk mengurangi dampak kerugian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Identifikasi risiko sangat penting bagi perusahaan untuk mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan kerugian dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Dengan identifikasi risiko yang baik, perusahaan dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat.